Tadi sudah sampai Java. Jadi sekarang di Astri. Sakti Ahmad, Elvi, Farel, Giovanni, Diva, Imaratu, Cian, Monica mana? M Zaki, M Rafli, M Zaki Baratullah. Terima kasih kepada Raffi dan juga anak-anak semua yang sudah mulai pelajaran dengan berdoa. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan kembali belajar pada mata pelajaran apa? PS. Hari ini anak-anak kembali diajarkan oleh Bapak Gurumu. Nah, tapi hari ini istimewa. Kenapa istimewa? Karena hari ini kita kedatangan tamu. Di sini anak-anak ada dosen Bapak dari Universitas Negeri Padang. Beliau, dosen Bapak ini akan menilai Bapak pada hari ini. Sedikit informasi, Ibu dosen Bapak ini adalah dosen sekaligus ketua program studi dari Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Jadi Anda nanti kalau misalnya masuk ke UNP pasti bertemu dengan beli, ya. Di sini juga hadir Ibu Pamong, Ibu Bibit, dan juga rekan-rekan Bapak dari jurusan IPS. Ya, jadi harapan Bapak, Anda semua bisa bekerja sama pada hari ini. Boleh? Oke, silakan buka dulu buku LKS-nya, ambil buku catatannya dan juga tugasnya. Silakan keluarkan, dan buku yang tidak berhubungan dengan IPS silakan dimasukkan. Nah, baik Ananda, sebelum kita memulai pelajaran melanjutkan materi kita, maka Bapak ingin tahu dulu bagaimana pemahaman Ananda semua sejauh ini terhadap materi yang sudah kita pelajari. Sudah ada dua topik besar yang sudah kita pelajari kan? Ya, apa yang pertama? Perubahan sosial. Yang kedua apa? Globalisasi. Oke, sekarang coba dulu Ananda yang masih ingat dengan materi perubahan sosial lah. Ayo, pajak itu perubahan sosial. Tunjuk tangan, sebutkan nama. Ya. Silakan ayo. Dan pesan Bapak minggu lalu 93 harus berani. Ayo. Apa tunjuk? Itu ayo. Nama Pak? Ya, nama dulu. Nama saya Raffi Pak. Yang masih mengingat dengan materi kita. Saya memberitahu pengertian dari perubahan sosial. Ya. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga masyarakat yang terjadi dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi suatu sistem sosialnya. Baik, ada lagi? Ayo, silakan. Yudi. Yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara
tentang globalisasi. Ayo, siapa yang masih ingat? Globalisasi baru kita pelajari yang Senin kemarin. Ayo. Dari pengertian dulu lah. Ayo. Dari sini sudah berarti ini. Ayo, nah ini. Ada. Ayo. Dari sebelah kanan itu berbicara tentang individu dan juga kelompoknya, ya kan, di suatu wilayah. Kalau globalisasi itu berarti berbicara mengenai dunia, artinya tingkatannya adalah antar negara. Nah, dari pengertiannya coba dibaca. Selo Sumarjan dia mengatakan globalisasi itu apa? Nah, memberikan manfaat berupa memperkaya budaya bangsa. Kemudian di bawahnya lagi apa? Nah, itu dia yang kita wanti-wanti, karena budaya asing itu memberikan ancaman. Karena kita menggunakan budaya luar, jadinya yang kita seharusnya punya itu menjadi kita lupa. Bahkan apa contohnya? Contoh paling dekat di diri Anda. Ancaman ini dari budaya asing, dampaknya terhadap diri Anda apa? Contoh dekatnya mana? Hal sabu, ya. Yang lebih dekatnya gimana? Nah, contohnya gaya berpakaian. Nah, gaya berpakaian orang Indonesia sekarang berubah nggak? Berubah kan? Berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun yang lalu penampilan kita mungkin kuno, dianggap kuno kan? Nah, tapi itu sebenarnya bagus, ada sisi positifnya. Nah, sekarang sudah menyesuaikan dengan orang luar juga kan? Nah, tidak salah, hanya saja harus kita tahu batasannya. Oke, bidang komunikasi tadi sudah ada kan? Sudah kita jelaskan. Nah, bidang ekonomi nih. Nah, coba kita baca dulu paragraf pertama. 1, 2, 3. Globalisasi di bidang udah baca dulu. Yang belakang nampak? Sudah. Siapa yang 5? Oh, satu orang di sana lah. Ada. Siapa namamu? Halo, siapa namamu? Ya. Ya, ada jadi nomor 2 ya. Sudah pas semua minimal 4. Nah, sekarang dengarkan Bapak. Hari ini kita akan belajar mengenai tulis teka-teki silang, materi tentang perubahan sosial sampai globalisasi. Hari Senin kemarin apa Bapak pesankan? Silakan buat glosarium, makna kata yang Anda tidak pahami. Nah, udah kan? Belum, tapi sudah belajar. Oke, itulah soal kita hari ini ya. Nah, kenapa? Di sini Bapak punya soal 20 tentang makna-makna kata dalam materi kita. Nah, misalnya nanti ada soal 1 ini kan, kelompok 2 enggak. Oke, silakan. Misalnya kan ada Bapak sebutkan soal, misalnya kita buat satu contoh ya. Misalnya kita jawab satu atau gimana, ya kan? Kita jawab, misalnya nomor 20, mana kotak 20? Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Ada
Di zoom lagi kan? Zoom. Oke, berapa geser-geser nanti lah. Lihat nomor 20. Ini kan? Nah, nanti Bapak baca misalnya nomor 20. Siapa yang cepat nanti Anda kelompoknya silakan nunjuk tangan. Misalnya, pada zaman Bapak baca kan? Pada zaman sekarang kaum muda Indonesia memperingati hari yang biasanya dirayakan di luar negeri, misalnya Valentine dan Halloween. Nah, ini merupakan salah satu contoh nyata dalam istilah kata Westernizasi. ini contoh, jadi jangan. Oke, Bapak Ibu guru muda, bantu Bapak ya. Siapa yang cepat, silakan. Nah, kelompok yang tahu misalnya, ayo nak maju. Contoh ini ya. Ayo, sini. Maju, kamu tuliskan. Dari sini ya. Ya. Tak bisa di zoom kali ini. Karena nanti dia bergerak-gerak. Ya. Bikin aja angkanya. Waktu dulu. Lagi. Bapak nanti sebutkan yang mana nomor 1, misalnya ini nomor 1, berarti kalian hitungkan kotaknya. Kalian nggak bisa digeser-geser. Ini 20 nih. Enggak kan? Nah, udah. Berarti Ananda kelompok 1.45 sudah dapat nilai poinnya 50. Nah, sekarang supaya 60, maaf, 60. Sekarang supaya bisa menjadi 100, silakan jelaskan apa itu westernisasi. Itu. Kalau nggak bisa berarti poin hanya dapat berapa? 60. Kelompok 5 Bapak tulis cuma 60 pertamanya. Kalau mau bertambah silakan jelaskan. Paham kan? Hanya contoh ya. Oke, siap semuanya? Siap, oke. Buka buku boleh, lirik-lirik buku boleh, tapi membaca dengan menjawabnya tidak boleh. Oke ya? Siap? Oke. Sekarang kita mulai. Oke. Tolong kotak ya Pak. Ya, bila dilihat dari sifatnya yang mengarah pada keadaan yang lebih buruk dibandingkan dengan sebelumnya, disebut dengan perubahan kelompok 3. Coba lihat dulu. Bentuk perubahan sosial budaya bila dilihat dari sifatnya yang mengarah pada keadaan yang lebih buruk dibanding dengan sebelumnya, disebut dengan perubahan kelompok 5. Belum kita skip ya, Bapak bilang skip kalau di skip. Bisa? Oke, di skip. Nomor 2. Nanti bisa dapat jawabannya kalau jawaban lain sudah ada. Tunggu nomor 2. Faktor nomor 2 ini ya, mendatar. Hitung kotaknya, dengarkan soalnya. Faktor pendorong perubahan sosial budaya karena adanya perbedaan dan keberagaman yang signifikan dalam masyarakat, disebut dengan masyarakat yang faktor pendorong perubahan sosial karena adanya perbedaan atau keberagaman, kelompok 6. Ya. Oke, benar. Oke, dapat 60. Sekarang silakan sempurnakan nilainya. Apa itu heterogen? Heterogen adalah istilah untuk yang sesuatu yang berbeda-beda. Ya. Seperti masyarakat yang heterogen adalah masyarakat yang berbeda-beda budayanya. Oke,
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Dapat ya 100 untuk kelompok 6. Oke, sekarang nomor 3. Ini muda. Ini muda, ayo. Nomor 3 ini. Dari G sampai ini. Dengarkan soalnya. Ketemu kotaknya. Peningkatan mobilitas manusia, modal dan teknologi memungkinkan interaksi lintas batas menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Kelompok 6 lagi. Dari huruf G. Mudah. Ayo, ayo. Tidak apa-apa. Ayo, ayo. Mudahnya kan Bapak bilang soalnya yang mudah-mudah. Benar, dapat 60. Sekarang gunakan. Apa itu globalisasi? Yang secara globalisasi artinya kembali dunia. Benar tidak? Tapi kurang tepat kan? Maka 30 untuk jawaban berarti 6 tambah 3 90. Oke, tepuk tangan. Ya. Ingat ya, Bapak bilang kemarin ada reward atau hadiah.